Yo, balik lagi sama gue Oki di Jangan Lupa Jadi Orang Baik podcast sama Oki Sob. Gue bikin ini malam-malam nih. Dan gue ditemani oleh tak lain dan tak bukan istri gue yang agak ngehe cuman ngangenin. Ya kan, dan dia ngantuk. Tapi gue paksa bikin podcast bareng gue. Gengs. Sebelum gengs adalah say hi dulu sayang. Hai semuanya. Kenapa lo selalu lucu gitu sih suara lo? Emang gue lucu? Najis lo. Oke, geng, sobs. Gini, gua pengen ngomongin apa namanya yang kemarin di episode berapa sih yang gue lupa tuh, yang gimana cara tahu kalau dia yang terbaik buat lo. Nah, ini gue mengundang Cia untuk nggak hanya dari sisi laki-laki, cuman lebih ke arah dari sisi perempuan tuh kayak apa sih? Apa sih yang perempuan inginkan dari seorang laki-laki? Apa sih yang perempuan dambakan dari laki-laki? Ya mungkin berbeda-beda sih orang-orang mau lakinya kayak gimana. Cuman gue pengen tahu aja kayak biar kalian tahu juga untuk apa perempuan kayak Cia, kayak tipe laki-laki idamannya itu tuh kayak apa sih? Nah, ini akan gue mulai dengan pertanyaan pertama ya, Beb. Pertanyaan pertama itu adalah, lu tuh tipe orang kayak apa dulu sih? Gitu, silahkan. Waktu dan tempat saya persilahkan kepada Ibu Priscilia Rodim Pandey. Gue tuh orang kayak apa? Iya, lu orangnya kayak apa dulu biar diceritain dulu gitu. Lu tuh kayak tipe-tipenya gimana, jadi orang bisa membayangkan yang gak kenal sama lu. Right. Oke. Gue orangnya kayak apa? Tipe orang gue seperti apa ya? Gue itu tergolong ngerasa gue sebagai salah satu wanita yang lumayan independen aja. Jelas. Terus di sisi lain, tapi di samping gue jadi wanita independen, gue juga kayak ngerasa gue juga butuh ada orang yang sama-sama bareng-bareng sama gue yang ngejalanin ini gitu loh. Jadi kayak ngerasa lebih ya se-independennya cewek manapun menurut gue sih, mereka butuh lah yang namanya sosok yang bisa menjadi tempat dia apa ya namanya, berlari pada saat sedih gitu mungkin. Ya mungkin seperti itulah ya, menjadi tempat yang kayak bisa menjadi gimana ya, enggak panutan juga tapi bisa menjadi pegangan dia lah at least gitu. Oke. Gitu sih ya. Terus di samping itu gue juga lumayan dominan sih jadi cewek ya. Jadi kayak kalau misalkan gue tuh nggak bisa tuh kalau misalkan sama cowok-cowok yang kayak, ya mungkin ada beberapa cewek yang cocok ya dengan cara ini, tapi kalau gue tuh enggak ya. Kayak misalkan dibilang dulu gue kualat gitu, gue bilang gue nggak mau gue dapet orang Jawa, gue nggak mau gue nikah sama orang Jawa gitu. Dapatnya ternyata. Tapi sorry banget, gue nggak bermaksud untuk rasis atau apa ya. Cuman ya seperti kita tahu ya, biasanya itu cowok-cowok Jawa kan yang kayak kemayu pelan-pelan. Nah gue dari Manado coy, jadi kayak waduh, nih susah nih tante-tante Manado ketemunya. Jelas. Laki-laki Jawa, kasihan lakinya gue gitu. Dia di situ jadi kayak didikan gue juga lumayan keras gitu kan. Jadi gue kayak lebih dominan kelihatannya. Cuman gue nggak mau gue yang kontrol dalam hubungan itu, enggak. At least kayak dia tuh bisa ngasih gue suara juga. Dia bisa mengemukakan pendapatnya juga. Dan gue juga dengan rela untuk as long itu make sense untuk kita lakuin, bakal gue lakuin gitu loh. Nah, gue pernah pengalaman punya mantan juga yang kayak gitu, tapi kayak ya gitu, ya terserah kamu aja itu orang Jawa juga dulu. Terus gitu kayak, hah ini serius nih gue dapet cowok kayak gini, wah nggak bisa sih, gue nggak kena nih sama gue nih. Maksudnya gue adanya emosi sendiri coy, maksudnya daripada mungkin dia nggak ngerasa kenapa-napa kalau gue kontrol, cuman guanya yang kayak duh jangan deh, karena gue juga butuh bimbingan juga, dan mendingan sama-sama lah gitu sih ya, kurang lebih sih kayak gitu ya. Oke, jadi biar kalian tahu juga, gue itu adalah orang Jawa dan gue adalah
Pisces. Kalau kalian mengerti tentang rasi bintang apapun itu, Pisces itu tipe yang apa ya? Tipe yang santai, yang introvert, dan gue mager, dan orang Jawa juga gitu loh. Cuman untungnya gue nggak mendapatkan pure Jawa dan pure Pisces juga gitu. Jadi gue agak ngegas juga. Nah, pertanyaan berikutnya. Kayak oke, lo adalah perempuan yang independen dan lo perempuan yang bisa dikatakan kalau ada apa masalah apapun lo bisa mengatasinya itu dengan baik. Walaupun kadang-kadang lo pusing, lo panik misalkan, cuman ujung-ujungnya lo bisa menghancurkan masalah itu gitu. Kenapa gue pikirnya menghancurkan ya? Nah, pertanyaan kedua, kayak dari semua yang lo inginkan dari semua laki-laki gitu ya, apakah itu lo temukan di gua? Dalam artian gini, katakanlah lo punya 10 kriteria laki-laki. Gue itu kira-kira ada berapa di situ. Nah, kira-kira dan lo yang bisa lo omongin kayak apa aja sih kriterianya? Apakah semua dari fisik? Apakah orangnya tadi yang lo bilang misalkan yang bisa ngebawa lo misalkan kayak gitu. Kalau misalkan berdasarkan kriteria ya lo lumayan masuk kualifikasi sih. Jelas, kalau enggak ya kita nggak nikah lah. Iya sih. Iyalah. Iya, maksud gue terus gitu. Lu jangan ngeselin dong gitu. Nah, maksud gue lebih ke arah andaikan nih di luar sana ada seorang perempuan yang sedang menimbang-nimbang. Apakah cowok ini pantas nggak ya? Apa maksud gue bisa nggak ya gue nikahin gitu loh. Nah, kira-kira menurut lo apa yang bisa lo ambil dari gue gitu loh, yang kayak oke. Sayang. Jadi kira-kira apa aja kriteria yang bisa bikin menjadi bahan pertimbangan apakah betul. is the one for you. Betul sekali. Itu pertanyaan yang sangat singkat loh sayang. Kamu tapi jelas banget menjelaskannya. Kan ini podcast mesti panjang banget. Oh gitu ya? Iya. Kalau gue cuma 5 menit kita ini ya di situ sih yang pertama gue ngelihatnya satu yang cari laki-laki yang emang pengen mau sama-sama berjuang gitu loh. Percuma kalau misalkan kitanya udah berjuang tapi dianya enggak, cuman kayak iya aku juga mengusahakan ini kok gitu segala macam, cuman nggak ada actionnya gitu. Nah menurut gue itu kayak gimana ya, itu bom waktu aja sih. Menurut gue kalau emang dia pengen sama lo, dia akan melakukan segala cara untuk bisa sama lo. Exactly. Gitu. Even dia harus misalkan ya, sorry guys, kalau misalkan ada yang kalian yang bergumul dengan orang tua atau keluarga gitu loh. Menurut gue kalau emang dia pengen sama lo, dia pengen ngejalanin kehidupan bareng sama lo nanti di rumah tangga, ya dia memperjuangkan lo gimana pun caranya gitu. Gue nggak bilang itu gampang, gue nggak bilang itu cepet juga, tapi menurut gue di situ kita bisa ngelihat loh, ini orang emang beneran niat sama gue apa enggak. Yang kedua bisa diajak kerja sama atau enggak gitu loh. Di situ kayak kelihatan justru menurut gue dari hal-hal kayak gitu tuh udah kelihatan banget lah nih orang tuh beneran cocok buat gue apa enggak, beneran cocok untuk ngejalanin hidup bareng gue sama apa enggak gitu sih. Terus kayak apa lagi ya kira-kira ya, dia juga oke, ini penting juga sih, dia juga bisa ngelihat value diri lo, bahkan bisa lebih dari diri lo sendiri. Kayak kita tahu nih kapasitas kita seberapa gitu segala macam. Cuman somehow kita kadang butuh ngeliat orang yang kayak kita nggak sadar loh ternyata kita punya value itu, kita punya potensi itu gitu loh. Cuman nah orang-orang yang bisa membantu kita untuk bisa kita bisa dibikin jadi the best version of ourselves gitu. Jadi kayak itu sih yang menurut gue hal positif banget sih, yang sama-sama saling support gitu, yang sama-sama bisa ngelihat apa yang bisa kita gali satu sama lain gitu, apa yang bisa lo kembangkan dari diri lo gitu. Jadi kayak nggak cuman
membicarakan mengenai dirinya sendiri terus gitu loh, dan justru dia peduli juga dengan perkembangan diri kita. Kalau misalkan dia lebih baik, dia membantu kita untuk bisa lebih mengembangkan diri kita gitu tanpa menjatuhkan ya, gitu sih. Dan macam-macam sih dengan perilaku dia juga, nggak perilaku cuman ke kita doang ya, tapi bagaimana dia memperlakukan keluarga kita, teman-teman kita, semuanya itu ya bisa menjadi bahan pertimbangan banget sih. Jadi misalkan sama kita tuh baik-baik aja, cuman kalau misalkan sama orang di jalan yang kayak nggak ada salah apa-apa, tiba-tiba dia bersikap kasar atau yang kayak ya gitu-gitu lah, rude or something gitu. Jadi kayak jangan lo expect dia hanya akan terus baik sama lo gitu loh. Jadi maksudnya dia sama orang lain aja dia bisa kasar gitu, gimana sama lo gitu loh. Dan perilaku yang awalnya kayak sorry babe aku nggak sengaja, sorry ya, misalkan ini kayak lebih kekerasan sih. Kalau lo biarin kayak gitu aja, nggak apa-apa kok, lagi bucin-bucinnya lo pada yang kayak nggak apa-apa kok dia lagi kelepasan gitu-gitu, nggak apa-apa kok dia lagi emosi, dan denial lo, gitu iya, ya. dan lo terus menerima itu dengan kayak nggak apa-apa kok. Jadi kayak itu menurut gue jadi bumerang buat diri lo sendiri gitu. Karena ya yang harus kita sadari, kita nggak bisa ngerubah manusia sih, kita nggak bisa ngerubah karakter orang, kita nggak bisa, ya orangnya kalau emang udah tabiatnya kayak gitu ya kayak gitu. Cuman bukan berarti lo kayak gitu gue nggak mau sama lo baik gitu. Lo nggak ada usaha untuk bisa mengarahkan dia ke arah yang lebih positif gitu loh. Karena menurut gue yang bisa ngubah manusia itu cuma ya Tuhan ya, menurut gue, dan dirinya sendiri dan juga dirinya lah. sendiri Betul. gitu loh. Jadi kayak ada kemauan nggak dari dia untuk berubah gitu. Dan di situ bisa kita ngelihat sih prosesnya seperti apa. Dan karena nggak sedikit loh orang-orang yang banyak berubah ketika, dan nggak sedikit yang gue denger kayak iya dia semenjak married sama tante nggak lagi cerita-cerita gitu, om udah nggak pernah ngerokok lagi, om nggak pernah apa gitu-gitu. Dan emang itu udah menjadi janji dia pada diri dia sendiri. Karena gue semenjak gue menikah gue nggak mau ngerokok lagi, omnya bilang gitu. Dan beneran ada gitu loh, perubahan itu ada gitu loh. Jadi lo nggak bisa ngejudge juga orang itu kayak ya udah karakter dia kayak gitu ya berarti dia kayak gitu, benar kan gitu ya, nggak sepenuhnya benar gitu. Karena menurut gue as long dia mau berubah, as long dia mau diarahkan menjadi hal yang lebih baik, it's okay gitu. Itu sih. Jadi sebenarnya nggak semata-mata kayak apa ya, semua perempuan itu apa ya, ribet gitu nggak sih? Maksud gue lebih ke arah kayak kalau lu bisa mendengarkan perempuan maunya apa, kayak lu dengerin aja setiap dia cerita, lo dengerin setiap keluhannya dia, apapun masalahnya di kantor gitu loh. Kayak kalau lu beneran sayang sama seseorang, lu tuh kayak mau malah mendengarkan daripada didengarkan gitu loh. Nah, kalau lu bisa mendapatkan seseorang yang bisa itu balance, ya dimana lu bisa mendengar dan lu bisa didengar, itu menurut gue lo udah, itu apa kayak udah bagus banget kali ya. Itu mungkin salah satu alasan kenapa lo milih cowok ini atau cewek ini gitu loh, untuk lo bisa yang namanya gue bisa komunikasi nih sama dia karena gue merasa didengar, dan begitu lo cerita pasangan lo juga mendengar gitu loh, dan sesemudah itu sih. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya itu kayak aku mau kamu ceritain Beb, yang apa namanya, yang waktu kita les sebelum nikah itu kan ada discovery namanya. Les nikah ini jadi kayak kita para laki-laki dipisahkan dari para perempuan gitu. Jadi para perempuan bikin kelompok sendiri, laki-laki bikin kelompok sendiri, dan kita dikasih kertas dan kayak bagi para laki-laki pertanyaannya cuma satu, kayak kalian apa yang kalian inginkan sih dari para perempuan, dan begitu juga yang perempuan, kayak pertanyaannya cuma satu, apa sih yang kalian inginkan dari para laki-laki, dari pasanganmu. Nah, di sini itu gue mau ceritain dari segi laki-lakinya, karena begitu kita ngumpul bareng-bareng dan para laki-laki ini pada ngomong yang mereka pengenin itu ya, para laki-laki kayak kita pengen lebih dihargai, kita pengen lebih didengar, kita lebih pengen dimanja gitu ya. Percaya sama gue deh,
laki-laki itu semuanya pengen dimanja-manja. Cuman karena egonya terlalu besar, jadi begitu dibilang yang kayak, lo manja lo jadi cowok gitu, jadi kesannya kayak, apaan lo? Enggak, gue gak manja. Apaan lo? Santai aja dong lo, gue beliin bir. Iya, lo mau gue beli. Nah, cuman yang kayak gitu-gitu itu, yang menurut gue kayak, buat apa lo malu? Buat apa lo gak enakan? Padahal itu sama pasangan lo sendiri gitu loh. Dan menurut gue tuh agak gak make sense. Jadi kalau lo gak bisa menunjukkan diri lo yang sepenuhnya di depan orang yang lo sayang, kayak ya kenapa lo malah mau menikah misalkan ya. Kalau lo mau menikah gitu ya, kalau lo gak bisa menunjukkan jati diri lo sendiri di depan orang yang paling lo sayang, ya lo nunjukin ke siapa lagi gitu loh. Kalau lo gak bisa menceritakan semua hal yang paling private dalam hidup lo, ya lo buat apa menikah juga gitu loh. Malah lo pendem malah yang lo makin stres sendiri. Dan gimana ya, seperti yang tadi gue bilang, kayak cowok pengen dihargai, cowok pengen didengarkan, dan itu simple banget gitu loh maksud gue. Dan gue juga menyetujui itulah, kayak cowok pengen dihargai, cowok pengen didengarkan. Kayak kamu nemuin kertasnya, Beb? Coba nih gue ada kertasnya nih. Si Cia, pertanyaannya, saya merasa dicintai kalau 1. Didengarkan, 2. Diperhatikan, 3. Disupport dan diberi solusi, 4. Diprioritaskan, 5. Sentuhan, 6. Terus terang, 7. Quality time, 8. Diberikan kebebasan tetapi bertanggung jawab, nomor 9 itu caring gitu. Terus ada yang kedua, saya merasa kurang dicintai kalau 1. Dicuekin atau tidak diprioritaskan, 2. Tidak dipercayai, 3. Banyak tuntutan, 4. Comparing, 5. Tidak terbuka, 6. Menghilang, 7. Tidak diakui. Sebenarnya kalau lo pikir-pikir ya, itu semua logika gak sih? Gitu loh. Maksud gue, ya siapa sih yang gak pengen didengarkan gitu loh. Siapa sih yang pengen dicuekin? Siapa sih yang pasangannya gak mau kayak terus terang, jujur-jujuran? Siapa sih pasangan yang gak mau punya quality time berduaan aja gitu loh. Itu semua ya logika gitu loh. Kalau lo merasa sesuatu yang lo pengen lo lakukan sama pasangan lo, kayak kemungkinan besar pasangan lo juga pengen itu gitu loh. Kecuali misalkan kayak gue, Beb, kita nanti bungee jumping ya bareng ya. Nah dia nggak bisa tuh, yang kayak nggak mau tahu, gue nggak bakal lompat sama lo. Nggak ada tuh bucin-bucinan kayak gitu karena dia takut juga gitu loh. Tapi lebih ke arah, kalau lo pengen berduaan, ya masa pasangan lo nggak mau berduaan gitu loh. Kalau lo pengen yang namanya diberikan sentuhan dalam artian kayak disayang-sayang, rambutnya dielus-elus gitu kan, di toel misalkan gitu. Ininya paha iya, paha sama sikutnya di toel. Nah itu dari cowok. Dari perempuan gimana, Beb? Sebenarnya kurang lebih itu sama. Gue lagi nyari-nyari yang kertas punya gue, nggak ada. Cuman jadi kebetulan tuh kemarin yang pas lagi discovery ini ada perwakilan masing-masing dari cewek maupun cowok gitu kan, untuk mengemukakan pendapatnya dan di list down gini nih, kira-kira pengennya diapain, pengen apa. Cuman dan kebetulannya tanpa disetting apapun, pas di ngomong, ya cowok duluan ngomong, Oki dong. Dan pas perwakilan cewek itu gue juga gitu. Jadi kayak sama-sama yang wah pas nih pas ya. Kita berdua vokal bacot lah ya kurang lebih gitu lah. Nah kalau misalkan dari yang di list down ini tuh kurang lebih tuh sama semua loh. Ada yang kayak gue inget tuh beberapa yang agak-agak beda tuh lebih ke arah yang kayak lebih diatur waktunya antara game sama aku gitu-gitu ya. Gitu kan. Terus bisa memanage waktu gitu-gitu. Terus lebih ke arah
sama dihargai, didengarkan, disupport gitu-gitu. Karena gue bilang anjir, gue pikir tuh awalnya bakal berbeda gitu loh, karena kan cewek ya cewek coy gitu, cowok ya cowok gitu. Tapi ternyata enggak. Terus kan ada yang lucu tuh kayak iya yang apa, aku pengen kamu ngasih makanan ke keluarga aku yang bawain martabak kayak bawain apa itu, inget Iya, gak sih? gila lo maksud gue ya Ya lu kali. jangan pelit-pelit juga lah jadi cowok Iya, kalau iya, main iya, ke iya. rumah Iya. ceweknya anjing Iya. nggak pernah dibawa apa-apaan Iya, gitu. iya, iya. Ya gitu, ada yang kayak gitu-gitu juga. Tapi ya menurut gue itu pure sih, pure dari mereka gitu. Dan emang bener, dan itu kehidupan sehari-hari yang logikanya oh lu nggak ngelakuin itu ya gitu. Jadi kayak ya well, sebenarnya kita tahu jawabannya, cuma mungkin ada yang butuh orang buat ngerimain aja kali. Betul, kita sebenarnya tahu apa yang harus kita lakukan gitu loh. Kita semua tahu kalau hal-hal yang ya lagi siapa sih yang nggak suka diperhatikan gitu loh. Siapa sih yang nggak suka diprioritaskan. Siapa sih kalau cowok kebanyakan main game terus yang kayak oh udah deh gue main game terus gue udahan dulu main gamenya, gue pengen spend time sama cewek gue. Ya masa nggak suka ceweknya digituin gitu loh. Dan itu semua logika gitu loh. Dan kalau lo nggak bisa melakukan itu dan lo masih fokus sama diri lo sendiri terus, ya mungkin bisa gue bilang lo belum siap untuk hubungan kali ya. Maksud gue ya kalau lo mau happy dengan diri lo sendiri silahkan gitu loh. Kalau lo mau nakal dengan diri lo sendiri silahkan gitu loh. Teman jangan pas lagi lo barengan sama orang lain gitu loh. Kalau lo mau main game silahkan main game. Kalau lagi apa jomblo totalnya silahkan gitu loh. Sebenarnya pas ada hubungan nggak apa-apa, itu lo bisa. Betul, lo bisa ngatur gitu loh. Cuman kalau lo nggak bisa ngatur kan begitu, misalkan kayak dulu gue awal-awal juga masih transisi yang dari jomblo, pacaran, terus nikah gitu loh. Gue masih tuh yang namanya sempat main di komputer, gue bisa main 2-3 jam sekali main gitu kan. Terus si Cia ada di kasur kayak bengong aja, kadang-kadang main Instagram, kadang-kadang nonton gitu loh. Nah, di situ pun gue merasa kayak ini ada yang salah gitu loh. Gue nggak bisa melakukan ini terus. Gue udah nggak jomblo lagi gitu loh. Gue ada seseorang yang akan lebih happy kalau gue ada di sampingnya gitu loh. Jadi itu semua ya itu logika gue baru muncul dan memang butuh waktu untuk gue ke arah sana gitu ya. Jadi setelah gue ngomongin itu ke Cia pun dan dia juga enaknya bisa diajak ngobrol kayak apa ya, kayak beb kamu jangan main ini terus lah gitu, kalau aku bosen juga gitu kan. Dia juga ngomongnya nggak marah-marah, dia ngasih tau gue dan gue menerima aja itu juga sebagai oh ini yang kita mesti cari jalan tengahnya gitu loh. Ya gue nggak meninggalkan total game gue pada saat gue mau main, ya gue main gitu. Pada saat gue lagi main Cia nggak ganggu gue, cuman gue main cuma satu game doang gitu, satu game doang yang mungkin menghabiskan 40-50 menit misalkan. Habis itu udah selesai, ya udah gue nggak main lagi. Gue nonton sama Cia Netflix misalkan, atau nonton YouTube, nonton Next Carlos misalkan, nonton Mark Wins, nonton makanan gitu-gitu maksud gue. Jadi again guys, untuk para laki-laki gue ngomong dari apa ya, wakilnya laki-laki gitu loh. Semua itu logika. Kalau lu mikir yang kayak cewek gue kayaknya suka digituin, kemungkinan besar ceweknya suka akan digituin. Apapun itu, cuma jangan yang aneh-aneh gitu, jangan yang aneh-aneh yang kayaknya cowok cewek gue suka ular deh, ya kali Lois, jangan aneh-aneh dong gitu. Nah next, lo percaya nggak sama pasangan lo? Lo mempunyai sebuah ya kepercayaan itu yang benar-benar lo kasih ke pasangan lo. Dalam halnya inilah gue. Ya gue gak tahu sih lo punya pasangan lain atau enggak di luar sana ya. Cuman yang kayak jadi cuman lebih ke arah yang kayak itu lo percaya apa tuh lo ngomong kayak gitu? Gue jadi kayak gini guys. Gue sama Cia itu Cia tahu password gue tahu passwordnya Cia gitu loh. Bahkan ya ATM pun gue tahu, dia juga tahu, semuanya tahu lah gitu. Yang kayak mau password apapun juga dia dia buka Instagram gue juga, silahkan gitu kan. Tapi semuanya itu kenapa gue bisa bilang ada beneran pasangan yang bener-bener yang kayak ya kehidupan
pribadi kita ya masing-masing. Cuman ada ya lo mau cerita juga nggak apa-apa layaknya seorang pasangan gitu loh. Cuman kayak bener-bener yang kayak lo mesti nggak boleh tahu ATM gua berapa, lo nggak boleh tahu password handphone gua apa, lo nggak boleh buka-buka karena itu terlalu private, itu privasi gua, dan gua sangat tidak setuju dengan itu. Nah, kenapa lo bisa percaya sama gua gitu loh? Apa yang udah gua lakukan biar halayak laki-laki lemah di luar sana pada tahu ya, kayak apa yang gue lakukan, seorang laki-laki lakukan untuk bisa mendapatkan kepercayaan seorang perempuan. Silahkan. Nah, kenapa gue bisa percaya sama Oki ya, itu karena gue ngeliat sih dari omongannya itu sesuai gak dengan perbuatannya gitu. Maksudnya dia menjanjikan sesuatu, apakah dia merealisasikannya atau dia cuma omong doang, gitu yang pertama gitu. Yang kedua, kita ngeliat juga sih dari sikapnya. Gue awalnya juga gak percaya 100% sama lo yang gimana ya, muka lo aja muka playboy gitu kan, kayak baik ya maksudnya dengan gue ngeliat Oki tuh emang udah lihai dalam perempuan gitu loh. Maksudnya ya udah pada tahu lah ya bagaimana dia nge-treat seorang cewek gitu-gitu. Nah gue tuh ngerasa ya menurut gue ini adalah salah satu kelebihan dan kelemahannya sih. Kenapa? Karena berarti dia udah tahu bagaimana dia memperlakukan seorang cewek. Cuman satu sisi gue kayak ya gue nggak mau jadi cewek pada umumnya gitu lah, yang kayak ya udah oke lah dia deketin Oki, ya udah nih gue yang kita sebagai cewek juga nggak ada yang kayak rasa gimana bikin dia penasaran misalkan, atau yang gimana bikin dia bisa ya kalau kita terlalu murah ya dia juga nggak mau lah gitu. Cowok-cowok mana juga yang mau kalau ceweknya sepenuhnya murah ya, kalau emang itu untuk arah yang serius gitu. Kalau misalkan yang nggak serius ya mau aja gitu. Nah di situ gue ngeliatnya aduh gue bisa percaya sama dia nggak ya. Dan berapa kali gitu gue banyak melakukan tes gitu, kayak ngeliat apakah dia sama cewek lain sikapnya tuh gimana selain ada gue gitu-gitu. Terus kayak ya gue mengobservasi melalui teman-teman aku gitu. Lo pernah ngetes kayak nyuruh temen lo deketin gue nggak sih? Enggak deketin lo sih. Cuman ya itu kalau ngedeketin lo emang mereka dasarnya ganjen aja kali ya. Cuman enggak, maksud gue lebih ke arah yang kayak kan ada yang tipe yang kayak lo coba dong WhatsAppin apa cowok gue. Enggak, gue kira-kira cuman lebih ke arah pas ketemu langsung sih. Tanpa gue suruh apa-apa, cuman kadang gue ngeliat si Oki gimana gitu. Maksudnya ada cewek lain sikapnya tuh kayak gimana gitu. Even waktu itu gue pernah memperkenalkan ke salah satu sahabat gue, dan gue ngeliat sahabat gue tuh kok kayak gimana ya, sebelumnya sama mantan gue tuh ngomongnya nggak tertarik ini gitu. Ketika ngomong sama lo bahkan dia yang lebih bacot gitu ngomongnya dari ke Oki daripada gue gitu loh. Terus gue kayak malah di situ gue yang kayak ngeliat ini Oki gimana bersikapnya gitu loh. Maksudnya kalau karena sahabat gue ya lumayan cakep juga gitu loh. Terus kayak gue ngeliat nih sikapnya nih kayak gimana, kamu nanggapi dia tuh seperti apa gitu. Dan dia beneran yang kayak di situ dia beneran act like my boyfriend aja. Di asyik. Waktu itu tuh kayak ngomongnya bukan yang kayak iya langsung asik sendiri tuh enggak, atau yang kayak lebih ke arah wah mungkin ya cewek kan karena suka insecure kan, jadi kayak wah mungkin ini lebih cantik dari gue, oke jadi lebih tertarik gitu. Nah Oki tuh memberikan gue satu keadaan di mana kayak enggak, gue pacar lo gitu loh, gue nggak akan kemana-mana dan gue malu gitu loh, nggak mungkin lah gue kayak gitu, dan itu nggak bullshit gitu loh. Dengan perilakunya itu bisa kita ngeliat gitu loh, kalau misalkan emang ada orang bisa gue percaya gitu. Dan sempet sih nggak awal-awal gue nggak pernah ngecek handphone sama sekali juga, ya pasti kita kalau mau itu ya tahu-tahuan dikit lah, kadang suka ngeliat-ngeliat gitu. Dan itu tanpa gue kasih tahu atau gue kasih aba-aba atau gimana gitu, suka random aja gue tiba-tiba cek gitu segala macam. Gak ada coy, beneran gak ada yang dihubungin cewek-cewek gitu-gitu segala macam gitu loh. Jadi kayak ini beneran nih, masa iya sih dia gak pernah chat. Karena menurut gue itu rada-rada gimana ya, soalnya gue sebenarnya agak ngerasa salah pada saat itu. Mungkin udah privasinya dia ya, cuma satu sisi
ya gue perlu tahu karena gue pengen ke tahap selanjutnya sama dia. Ya layaknya semua perempuan lah pasti ada keinginan untuk seperti itu. Dan gue gak menyalahkan itu juga. Gitu, walaupun dia kayak nggak pernah ngecek handphone gue deh. Pernah lah, tapi nggak yang seintens gue. Ngecek gitu nggak ada gitu, kayak cuma teman-temannya, terus yang kayak palingan ngomong di grup gitu-gitu. Nah yang menarik adalah kenapa gue bisa total kayak sama dia. Pada saat itu tuh pernah mantannya Oki itu say congrats sama dia karena kamu udah ngelamar aku ya. Iya, waktu itu pas lamaran. Dan itu dia WhatsApp Oki loh gitu. Dan maksudnya gue bisa aja nggak tahu mengenai hal itu gitu. Tapi dia memberikan space di mana kayak lo harus tahu gitu. Dia memberikan suatu sikap yang kayak ya gue sama lo ya lo udah harus tahu maksudnya hal-hal yang kayak gini. Dia ngasih tahu gue. Nggak ada yang dihapus tuh chat-chatnya atau kayak gimana ya, sepengetahuan gue ya, karena omongannya juga semuanya literally itu dikasih lihat ke gue gitu loh. Dan gue kayak wow, menurut gue ini agak jarang sih, karena kalau cowok udah sampai membiarkan kita ngelihat itu semua dan kayak ya berarti itu udah kayak emang dia udah gak ada apa-apa lagi sama mantan itu, kayak emang literally emang ya dia emang mikirin kita aja gitu, maksudnya bukan mikirin orang lain lagi gitu. Gue yang kayak oke, gitu. Jadi kayak di situ kayak gue ngerasa ya udah bisa dipercaya banget sih dengan hal kayak gitu-gitu sih. Gitu. Jadi buat kalian yang misalkan kalian masih berpikir untuk kayak ya gue punya privasi gue, jadi lo nggak perlu tahu privasi gue. Gini, kalau lo mau mulai sesuatu sama seseorang, dalam artian ini adalah menikah ya. Menikah itu adalah menggabungkan dua individual menjadi satu, yang dimana kalian harus mempunyai satu visi dan satu misi. Itu gak gampang, sumpah gak gampang. Nah, kalau lo gak terbuka 100% sama pasangan lo, itu lo akan mempersulit diri lo aja gitu loh. Itu masalahnya yang kenapa gue bilang kayak, coba, kalau lo misalkan ada pertanyaan buat gue, tanyain. Gue akan menjawab itu sesuai dengan apa yang memang gue rasakan sekarang. Cia itu bisa gue bilang waktu itu dia sangat, bukan insecure sih, insecure tuh kata yang sangat kuat, tapi lebih ke arah penasaran. Kayak, lo kok bisa gak selingkuh sih, kok lo bisa gak whatsappin cewek lain sih gitu loh. Yang kayak walaupun Cia bilang ketika tadi kayak, gue itu punya tampang playboy, gue jago ngomong sama perempuan gitu kan. Cuman itu kan lebih ke arah kayak ya gue memang punya pengalaman yang banyak dengan perempuan gitu loh. Layaknya kalau misalkan latihan ngomong, lo akan jago ngomong gitu loh. Kalau latihan main bola terus, lo akan jago main bola. Ya gue kalau gue ngomong sama perempuan terus ya gue jadi enak ngomong sama perempuan. Dan so far semua perempuan yang ngobrol sama gue itu juga nyaman ngobrol balik sama gue gitu loh. Cuman kayak tadi gue mau ngomongin yang misalkan gue lagi nongkrong sama teman baiknya gitu loh. Gue sangat percaya kalau lu misalkan mau menikahi seseorang, lu juga harus mendekatkan diri sama sahabatnya. Lu harus juga bisa bikin sahabatnya itu suka sama lu. Bukan suka as in jatuh cinta, cuman buat dia mengerti kalau sahabat baiknya itu mendapatkan laki-laki yang perfect kayak gua gitu. Hah? Jadi ini sebenarnya sekali lagi gengs, sebelum gua sudahi podcast ini, gua dan Cia untuk pengen ngasih tahu kalau sebenarnya semuanya itu adalah logika loh, gitu loh. Kayak apa aja yang pengen lo lakukan ke pasangan lo dan lo berharap apa yang pengen dilakukan sama pasangan lo, itu semua logika. Lo pengen kayak tadi, lo pengen didengarkan, lo pengen dimengerti, lo pengen diprioritaskan gitu. Cuman jangan sampai lo berharap terus, dalam artian kayak lo nggak ngasih tahu juga gitu loh. Komunikasikan gitu loh. Lo jangan kayak berharap kayak kenapa lo nggak ngertiin gua sih? Jadi kesel gua gitu loh. Ya sebenarnya pada intinya ya kita memperlakukan pasangan kita sebagaimana kita pengen diperlakukan. Betul balik sekali. Lagi, ya apa yang kita tabur itu yang kita tuai, tapi yang kayak ya itulah maksudnya kita harus lakuin
ke sesama, bahkan ke pasangan kita ya, khususnya saat ini topiknya ya. Ya kalau misalkan lo emang pengen dipercaya, ya lo bikin diri lo dipercaya dong gitu. Betul sekali. Dengan apa? Emang kita harus sama-sama effort. Gak bisa lo cuman expect dia yang effort juga dong. Dia kan laki-laki, dia harus lebih effort lebih dong buat ngedapetin gue. Atau dia lebih peka dong jadi laki-laki. Jangan terlalu cuek gitu. Tapi kalau lo nya cuma ngasih kode-kode dan tidak memberikan suatu statement yang jelas, ya mereka juga gak akan ngerti gitu. Walaupun ya kadang gue masih sering ngelakuin itu ya Beb. Kalau misalkan gue marah, gue lebih karena nggak apa-apa. Cuman ya at the end gue bakal ngomong. Cuman kayak gue butuh waktu di mana gue harus menenangkan diri gue dulu. Butuh waktunya tapi nggak lama ya, nggak 2 hari sejam gitu enggak sih. Kayak cuman ya berapa menit lah ya, masih hitungan menit. Nah di situ kayak menurut gue itu sangat normal sih, karena kita masih manusia, dan menurut gue sama Oki juga gak perfect. Banyak hal yang kita masih kurang juga, masih jauh banget kita dari sempurna. Cuman kita selalu berusaha buat ngasih yang terbaik ke satu sama lain, dan menurut gue itu yang paling penting. Ketika kita masih mau ngasih yang terbaik buat pasangan kita masing-masing gitu loh, itu menciptakan suatu hubungan yang sangat lebih dari harmonis sih. Iya gitu loh. Dan gue juga bisa bilang kayak jangan pernah kayak naruh diri lo itu sudah mengerti 100% pasangan lo gitu loh. Kayak gue menaruh diri gue itu, gue akan selalu belajar sesuatu yang baru dari Cia gitu loh. Jadi gue gak akan kaget kalau gue bisa menemukan sesuatu yang baru dari Cia. Kayak tiba-tiba dia orangnya, oh lu ternyata suka ini toh, atau lu ternyata lu biasanya melakukan itu toh. Nah gue akan terus belajar mengenal Cia, dan gue gak pernah naruh diri gue kayak gue udah kenal sama Cia, tapi jadi begitu kalau dia udah melakukan hal yang di luar yang gue mengerti, gue nggak kaget gitu loh. Dan jangan pernah bener-bener kayak lu udah kenal total, dan itu nanti begitu dia melakukan hal yang aneh atau di luar yang lo tahu, lo akan kecewa juga ujung-ujungnya, dan lo akan marah, dan lo itu akan berdampak yang sangat besar. Apalagi kalau dampak itu tidak lo omongin ke pasangan lo gitu loh, dan nggak lo komunikasikan. So gengs, jangan asumsi, please, jangan pernah asumsi. Kalau lo pengen digituin sama pacar lo, digituin itu mempunyai banyak arti ya, banyak yang negatif dan positif yang digituin itu. Di sayang-sayang gitu ya. Kalau katanya di yang mantap-mantap gitu. Diperlakukan yang baik, dimengerti. Dan andaikan pasangan lo tidak mengerti lo, kasih tahu dong lo sukanya diapain. Kayak sayang, Oke, ini lebih ke arah kayak sayang, aku pengen dibeliin ini dong, martabak. Kamu kan tahu banget aku suka martabak gitu. Jadi kan lo jadi tahu juga gitu. Lo juga tahu, walaupun katakan anjir gue nggak punya duit cuy beli martabak 25.000 yang telur 2 gitu. Maksud gue, cuman lo jadi tahu gitu. Lo tahu apa yang pasangan lo inginkan gitu loh, dan lo bisa bekerja untuk bisa membahagiakan lewat sesuatu yang udah lo tahu, dan itu sangat mudah gitu loh. Cuman lo harus bisa yang namanya berkomunikasi dengan baik. Ya enggak, gengs? Again, semuanya logika, semuanya bisa lo lakukan, semuanya ada di depan mata lo nggak perlu jauh-jauh gitu ya. Bahagia itu bukan artinya lo harus pergi kemana terus, lo harus traveling jauh-jauh. Kayak lo bisa menemukan kebahagiaan dengan pacar lo sendiri, dengan pasangan lo sendiri, jangan pasangan orang lain. Cuman lebih ke arah yang kayak lo beneran bisa membahagiakan diri lo dan pasangan lo sendiri itu. Apa yang bisa lo lakukan di kiri kanan lo aja, di sekitar lo aja gitu loh. Kalau lo bisa memaksimalkan itu, gue yakin kalian baik-baik saja kok. Ya nggak, gengs? Right? Oke, gengs, sampai sini aja episode kali ini. Thank you banget istriku udah jauh-jauh dateng, ya kan? Dari tempat tidur yang jauh sekali itu, ya kan? Gue udah dari kemarin, gengs, gue mau minta yang kayak, ayo dong Beb bikin podcast bareng gitu kan, nggak jadi gitu kan? Yang kayak, aduh ngantuk, aduh ini, aduh kebelet, aduh ini pengen itu gitu, gitu kan? Akhirnya gue baru bikin lagi sekarang, dan mungkin gue akan memperbanyak juga ngobrol sama Cia biar gue bisa seimbang gitu ya, ngasih
ngasih situasi dari segi cowok dan dari segi cewek juga. Jangan lupa bagikan ini ke teman-teman kalian. Siapa tahu ada teman-teman yang di luar sana yang membutuhkan atau ada orang yang bisa membutuhkan. Share juga di sosial media kalian. Siapa tahu juga bisa membantu teman-teman kalian, followers kalian, apalagi kalian selebgram. Itu sangat baik dan membantu gue juga dalam perjalanan gue menuju podcaster nomor 1 se-Antaro Ben Hill. Amin. Terima kasih teman-teman udah mendengarkan. I'll see you around. Peace.